Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bisa bertemu di hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memelihara, memberkati kita selama 1 minggu. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun berada, untuk mendengar firman Tuhan ini. Karena itu saya sangat yakin kita sudah mempersiapkan hati kita mempersiapkan semuanya, keberadaan kita pada pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita memulai minta hikmat daripada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami bisa hari ini di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami mau duduk mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya, kendalikan setiap ucapan pikiran, dan jemaat Tuhan yang mendengar firman yang disampaikan pada pagi hari ini, baik itu ada di gereja maupun yang ada di rumah secara online, dimanapun mendengar firman ini. Tuhan berkati, biarlah firman yang didengar berkuasa, mendatangkan kekuatan baru bagi kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa, berbicara kepada kami. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Saya percaya kita sudah melewati dalam bulan ini, bulan Januari, banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Minggu demi minggu, hari demi hari, waktu demi waktu dalam beraktivitas kita melihat tangan Tuhan menolong dan memberkati kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengulangi tema besar kita di dalam bulan Januari. Kita berbicara berfokus kepada melangkah dengan iman dan harapan baru. Minggu pertama kita sudah mendengar firman Tuhan, minggu kedua, minggu ketiga, dan ini minggu keempat. Kita berbicara tema kita pada pagi hari ini, yang firman Tuhan yang akan kita dengar dengan tema yang menjadi fokus kita adalah Tuhan menetapkan berkat. Sekali lagi saya mengulanginya, firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita dengar dan untuk kita pahami, mengarahkan fokus kita dalam kita belajar mendengar firman Tuhan ini adalah Tuhan menetapkan berkat. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Sekali lagi saya mengulanginya. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Saya tidak akan membaca seluruh bagian firman Tuhan bagi kita, tetapi saya akan membahasnya semua bagi kita. Saya akan membaca beberapa ayat yang akan menjadi mengarahkan kita apa yang harus kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama, saya akan membaca bagian yang pertama. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dan dengan sentiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang ke-8 juga saya akan membacanya bagi ayat 8 dikatakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat yang ke-13, mari perhatikan ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-22, saya akan membacanya bagi kita. Ayat 22 firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-11 dikatakan di sana. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada peringatan yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saya katakan tadi, dari seluruh ayat Ulangan pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, ini akan kita bahas. Saudara, tema kita, sekali lagi saya katakan, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang
Tuhan menetapkan, dikatakan menetapkan berkat bagi kita semua. Tuhan menetapkan berkat bagi kita semua. Anak-anak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak janji yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa Israel ketika mereka berada dalam tawanan, khususnya di Mesir. Mereka menjadi budak di Mesir, bahkan dalam perjalanan di padang gurun, ada janji-janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan kepada mereka, janji perlindungan proteksi Tuhan kepada mereka. Bahkan ketika Tuhan memilih Abraham dan mengangkat dia, memberikan janji bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan bahkan juga ada dikatakan dalam, kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-12, kita mendapat janji Tuhan yang ditetapkan. Tuhan katakan, dia akan di mana tanah yang perjanjian, covenant janji Allah ini, di tanah perjanjian khususnya tanah Kanaan itu, yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel dan keturunan Abraham, dikatakan di sana, dia akan mendapat berkat yang cukup banyak di sana. Sebelum Abraham ke sana, sebelum Musa menuju tanah Kanaan, sebelum bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah memberi gambaran. Tuhan sudah memberikan janjinya. Tempat itu seperti apa? Itu berarti Tuhan sudah mendahulukan semua berkat-berkatnya, semua apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh bangsa Israel, khususnya di tanah Kanaan, khususnya di tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang memimpin bangsa Israel, Allah yang kita sembah sampai hari ini, adalah Allah yang tidak pernah membatalkan janjinya, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Dia berjanji akan memelihara, melindungi, memberkati, menuntun bangsa itu, dan termasuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Dan janji itu menjadi berkat. Kalau kita melihat ada janji Allah, dikatakan Allah berjanji, ini sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan. Ada cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan dan kata-kata janji Allah, dan Allah berjanji akan memelihara bangsa Israel dan termasuk saya dan saudara hari sebagai anak Tuhan. Janji itu kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9, kita menemukan ada Nuh di sana, ada air bah di sana. Ketika dikatakan manusia semakin banyak, semakin memenuhi bumi ini, maka kecenderungan hati mereka melawan Allah. Dan apa yang terjadi? Benar, mereka melawan Allah. Dan Allah memerintah kepada Nuh, dikatakan membangun sebuah batra. Ketika Nuh membangun batra, itu pun orang-orang tetap melawan kepada Allah. Maka kalau kita membaca pasal yang ke-6, pasal 7, 8, 9, kita akan kalimat yang sangat yang luar biasa. Aku menyesal menjadikan manusia di bumi. Tetapi kita melihat lagi dalam pasal yang ke-6, Kejadian pasal 6 dan pasal 7, kita menemukan ketika Tuhan menghukum memberikan air bah waktu itu, dikatakan menghukum dunia waktu itu, maka Tuhan katakan mulai hari ini, ketika Nuh membuat kurban bakaran dan mencium bau kurban bakaran itu, dikatakan di sana, maka Tuhan katakan berjanji, mulai hari ini aku tidak akan menghukum bumi lagi, dan aku tetap memelihara ciptaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan janji Allah, ini merupakan yang dijanjikan Allah. Tetapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam bagian ini, pada pagi ini, bagian ini yang kita baca adalah kita menemukan ada janji Allah dalam sana, khususnya Ulangan pasal yang ke-11. Kita melihat dalam 11 ayat 9 dikatakan ada janji Allah, proteksi Allah. Dikatakan di sana, lanjut umur, bangsa akan mengalami kelimpahan dalam kesehatan dan umur panjang. Di bagian itu, ini pemeliharaan Allah. Tuhan sudah menetapkan berkatnya. Berkat apa? Umur panjang dipelihara oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga dikatakan di sana, Ulangan 11 ayat 14 dikatakan Tuhan akan memberikan hujan dan tanah pada masanya di tanah. Dan dikatakan di sana hujan awal tahun dan akhir tahun. Waktu orang sebelum menanam, menabur benih, dan waktu orang panen, Tuhan memberikan hujan di sana. Ini berkat yang sudah Tuhan tetapkan sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan. Ini sudah dijanjikan, disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Termasuk Musa, termasuk Yosua waktu itu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga dikatakan di sana memberkati ternak mereka. Memberikan ternak mereka akan lebih banyak.
melindungi mereka, ternak mereka, peliharaan mereka. Dan dikatakan itu dalam Ulangan pasal 11 ayat 23 dikatakan, Tuhan memberikan keamanan bebas dari gangguan dari musuh. Berarti apa? Proteksi Tuhan itu sempurna bagi bangsa Israel dan termasuk saya dan saudara hari ini. Allah jauh-jauh hari menetapkan berkat-Nya bagi kita. Intinya seperti itu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana, ada hal yang menarik yang harus kita tahu. Ketika bangsa Israel mereka berada dalam pembuangan, kurang lebih 450 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Allah ingin memulihkan mereka. Allah ingin memanggil mereka keluar dan menepati janjinya kepada Abraham, menepati janjinya kepada Ishak dan Yakub, menepati janjinya kepada Musa, janjinya kepada Yesus, bahkan membawa bangsa ini keluar dan akan masuk kepada tanah perjanjian. Dan janji itu tetap tergenapi. Itu sebabnya saya berani katakan, Tuhan sudah menetapkan berkat-Nya bagi kita semua. Sebelum kita, saya berkhotbah beberapa waktu minggu lalu, di minggu pertama saya katakan, Tuhan berkata tanah yang kita injaki, yang kita jalani, tanahnya terkutuk karena dosa Adam dan Hawa. Untuk menghasilkan berkat di sana, mendapatkan makanan apa yang menjadi kebutuhan kita harus bekerja. Itu berarti bukan Tuhan tidak memberikan pertolongan bagi kita. Berkat-Nya sudah ada. Semua kebutuhan primer dan sekunder ada di sana. Tuhan mau minta supaya kita mengelolanya. Saudara, ini janji Tuhan dikatakan di sana. Tuhan telah menetapkan berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan menyediakannya. Bangsa Israel disediakan semua yang dibutuhkan oleh bangsa itu dalam perjalanan mereka di padang gurun ketika mereka ada di Mesir. Saudara, ketika Yosua mengintai kota Yeriko dan menuju ke tanah Kanaan, ada dikatakan 12 pengintai, ada 2 orang yang datang berkata, di sana banyak madu, banyak buah, banyak. Yang lainnya berkata, itu orangnya besar, pemakan manusia. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa apa yang dikatakan oleh Yosua tergenapi ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jaminan akan pemeliharaan dan kemakmuran yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu juga tergenapi dengan kehidupan kita. Sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman hari ini, sekalipun kita dalam tidak bebas, masa-masa pemulihan, ada banyak yang kita dengar membuat kita belum nyaman beraktivitas. Kita mendengar banyak lagi berita-berita melalui berita yang kita dengar. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan sudah menetapkan berkat. Tuhan sudah menetapkan pemeliharaan. Sudah Tuhan memelihara kita dalam perjalanan kita. Tuhan berdaulat atas semuanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita renungkan janji Tuhan itu pada pagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki janji akan berkat yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, baik hari ini dan untuk yang akan datang. Sekali lagi saya mengulangi pertanyaan ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki janji akan berkat yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, baik hari ini dan untuk yang akan datang. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi kalimat saya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki, katakan di sana, memiliki janji akan berkat yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, baik hari ini maupun berkat yang untuk akan datang. Ada beberapa syarat yang harus kita ikuti supaya kita bisa memiliki berkat yang Tuhan sudah tetapkan itu. Yang pertama dikatakan di sana, kita harus mengasihi Tuhan dengan benar. Saudara, ini mungkin kalimat ini gampang sekali. Kita harus mengasihi Tuhan dengan benar. Mari kita lihat tadi bagian pembacaan yang saya baca. Kitab Ulangan pasal 11 ayat yang pertama, ayat yang ke-8, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-22. Kuncinya di sana dikatakan. Kalau ayat yang pertama dikatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu dan memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Mengasihi Tuhan dengan benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan melakukan dikatakan dengan setia kewajiban terhadap Tuhan.
Apa yang menjadi kewajiban bangsa itu adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti, berpegang kepada ketetapan Tuhan, peraturan yang Tuhan sampaikan, dan perintah-perintah yang Tuhan minta supaya bangsa Israel melakukannya. Itu menyatakan, memberikan gambaran bagi kita, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, kita bisa membacanya dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya menyimpulkan, saya tidak membaca, bagi kita dikatakan ketetapan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan membuat ketetapan kepada bangsa Israel bahwa mereka memiliki tanah Kanaan itu. Sampai kapanpun. Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham, sampaikan kepada Yakub, kepada Ishak dan Yakub, dan kepada keturunan-keturunan Yakub, dan juga kepada Musa waktu itu, bahwa bangsa ini akan pergi memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Ini yang dikatakan ketetapan Tuhan yang harus mereka ikuti. Dikatakan juga di sana mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa ini. Peraturan apa yang di sana dikatakan, yang disampaikan oleh Tuhan? Supaya bangsa Israel itu mengikuti, melakukan 10 hukum yang disampaikan. Ini peraturan. Peraturan yang paling utama adalah jangan ada Allah lain. Dan hormati hari Sabat. Bangsa Israel dituntut. Bukankah itu tuntutan bagi kita hari ini? Jika kita ingin mendapatkan berkat yang sudah Tuhan tetapkan itu, berkat yang di tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel itu, dan itu juga menjadi milik kita hari ini, dan untuk generasi kita yang akan datang, maka kita jangan main-main. Kita harus mengasihi Allah dengan benar. Apa yang juga dikatakan peraturan? Peraturan yang Tuhan sampaikan. Kita bisa membaca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Ada beberapa peraturan. Jangan. Kalimat itu muncul di sana. Dan juga 10 hukum itu. Saudara yang berkata oleh Tuhan, dari kesemuaan ada di sana, bangsa Israel dituntut untuk mengasihi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di sana, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Berpegang kepada perintah Tuhan. Ini adalah ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, dan kepada raja-raja, pada imam-imam untuk dilakukan. Jika mereka melakukan semua peraturan, perintah, dan hukum itu yang disampaikan, maka apa yang dijanjikan, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka akan menjadi milik mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan berulang kali menyampaikan ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Supaya apa? Dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh oleh bangsa Israel dan termasuk saya hari ini. Kita mengasihi Tuhan, kita beribadah, kita harus mengikuti perintah Tuhan dengan baik. Maka itu janji berkat itu akan menjadi milik kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang sangat-sangat harus kita pahami dengan baik. Konsep berpikir berteologinya adalah untuk memiliki berkat Tuhan itu yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Sesungguhnya sangat ditentukan oleh apa? Sejauh mana pengenalan diri kita terhadap Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit, Allah yang menyediakan segala berkatnya itu. Kalau pemahaman kita, pengenalan kita benar kepada Allah, itu berarti iman kita di dalam Yesus akan menjadi semakin kuat. Jika pengenalan kita kepada Allah Yesus Kristus itu benar, dan iman kita benar, dan kita menjadi kuat, maka ada hubungan baik yang disebut dengan keintiman kita dengan Allah setiap hari. Jangan saudara berkata, saya akan mendapat berkat itu, saya akan memiliki janji-janji berkat itu, jika kita tidak memiliki hubungan pengenalan yang baik dengan Allah. Pengenalan yang baik dalam arti kita tahu apa yang Tuhan larang. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Kita harus mengikutinya. Apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan kita harus mengerjakannya.
Dan iman dari ketaatan kita kepada perintah Allah itu akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kekuatan iman kita itu juga menunjukkan hasilnya adalah bagaimana kita beribadah. Saudara jangan ngomong berbicara, Anda mengasihi Tuhan, Anda sudah bertobat. Tetapi Anda tidak mencintai rumah Tuhan. Tidak mau beribadah. Oh mungkin Anda berkatakan, saya kan bisa nonton video khotbah di mana. Boleh. Tetapi pertanyaan saya, apakah engkau melakukannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ada banyak cara iblis menyingkirkan iman kita yang tidak benar dan membangun hubungan keintiman kita kepada Tuhan. Saudara, ini sangat ditentukan pengenalan secara pribadi kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Itu sebabnya Allah meminta kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Baru engkau bisa mengikuti ketetapan, peraturan, dan perintah itu dengan baik. Baru engkau bisa memiliki berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kuncinya supaya kita bisa memiliki berkat yang sudah Tuhan tetapkan itu adalah kita harus dikatakan di sana. Memiliki pengenalan Allah dengan benar. Memiliki iman yang benar di dalam Tuhan Yesus dan menjadi kuat. Dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Omong kosong. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, baru kita katakan, saya mengenal Allah dengan baik. Tidak. Jangan dibalik-balik. Mengenal Allah dengan baik dulu. Baru kita memiliki iman yang benar di dalam Yesus. Sesudah iman yang benar, itu juga menghasilkan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan baik, maka relasi kita dengan sesama pun baik. Sekali lagi saya mengulanginya. Relasi kita baik dengan Tuhan, maka relasi kita dengan orang di sekitar kita pun baik. Jika hubungan kita, pengenalan kita dengan Tuhan tidak benar, iman kita tidak benar dan tidak kuat, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, bermasalah. Dengan sesama pun kita bermasalah. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita? Saudara, perhatikan baik-baik bagian ini. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Lakukan semua hukum dan perintah yang kusampaikan. Lakukan semua ketetapan yang kusampaikan kepadamu. Maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadikan hidup kita mulai mundur daripada Tuhan hari ini. Saya juga tidak tahu apa yang membuat saya dan saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan hari ini. Saya juga tidak tahu apa yang membuat Anda tidak bisa mendapat berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini. Secara rohaninya, keturunannya. Juga tidak bisa memiliki itu. Bisa jadi pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak memiliki iman yang benar dengan Tuhan. Dan kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu merupakan yang membuat kita tidak bisa memiliki berkat yang sudah Tuhan tetapkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, yang bagian yang kedua. Apa akibatnya jika bangsa Israel dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak melakukan ketetapan dan perintahnya, juga peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apa akibatnya? Saudara, kita bisa membuka firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-46. Sekali lagi saya mengulanginya. Itu akibatnya. Orang-orang yang melanggar firman Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan akan mendapat kutuk, dikatakan di sana. Dalam Keluaran, Ulangan pasal 28 itu, saudara, ayat 15 itu berbicara tentang kutuk. Saudara, ketika saya membaca ulang-ulang baik, wah luar biasa. Akibat ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, karena kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita tidak mengikuti peraturan dengan baik, kita tidak beribadah mengasihi Tuhan dengan baik, maka kita akan terkutuk. Semua yang kita kerjakan, sakit penyakit apapun yang menimpa kita, bahkan hasil pekerjaan kita, ladang kita. Coba baca, Anda membaca dalam Ulangan pasal 28 itu, saudara. Pasal 28 ayat 15, itu luar biasa. Mengapa saya katakan ini diingatkan bagi kita? Saya akan hanya membaca bagian ayat yang dikatakan ayat yang ke-15. Saudara, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 15 saya akan membacanya bagi kita supaya kita mengerti apa akibatnya. Dikatakan di sana ayat yang
16 dikatakan, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu semua. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar dikatakan. Ayat yang ke-22, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering. Semua demam, penyakit, Tuhan, cara Tuhan. Bisa jadi akibat penyakit yang ada pada kita karena kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ini akibatnya mengapa kita tidak mengikuti peraturan, menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Kalau Anda mau ulang, silakan. Saya mau mengajak jemaat dimanapun mendengar khotbah ini, tolong membaca akibat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh taat perintah Tuhan, peraturan dan hukum Tuhan, tidak melakukannya. Ini semua ada di sana. Bisa jadi hidup kita hari ini tidak akan mendapatkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu karena kita masih ada dalamnya. Kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi hari ini kita tidak akan mendapat berkatnya. Generasi kita berikut pun tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Hidup kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, jelas firman Tuhan berbicara kepada kita. Yang menjadi persoalannya bagi kita, apakah selama ini kita sudah melakukan ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan itu dengan benar? Jika kita melakukannya, saya percaya berkat yang sudah Tuhan tetapkan itu akan menjadi milik kita hari ini dan generasi keturunan kita selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan telah menetapkan, berbicara. Tuhan menetapkan berkatnya bagi kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus melakukan ketetapan. Kita harus melakukan peraturannya. Kita harus mengikuti perintah dengan benar dan sungguh-sungguh menjalankan. Supaya generasi kita diberkati, kita menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga, generasi-generasi keturunan kita juga menikmati berkat itu. Kuncinya sederhana sekali saya katakan. Tuhan sudah menetapkan berkatnya bagi kita. Kita mau mengikuti aturannya Tuhan atau kita melawan Tuhan. Dua bagian. Kita mengikuti perintah Tuhan, kita akan memasuki janji, memasuki penggenapan janji Tuhan tentang berkat itu. Tapi kita melawan Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, kita dan generasi kita akan mendapat hukumannya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk bisa memiliki berkat yang Tuhan itu sudah tetapkan bagi kita, sangat-sangat ditentukan sejauh mana pengenalan kita kepada Allah. Sejauh mana kita mengimani kebenaran firman Tuhan itu dalam diri kita. Dan kita menghidupkannya. Sejauh mana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan relasi dengan Tuhan benar. Maka relasi kita dengan sesama kita pun benar. Pelayanan kita akan terberkati. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, jika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak melakukannya, maka Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-38 akan menjadi bagian hidup kita dan generasi kita. Saudara, sebagai kesimpulannya bagi kita hari ini, Tuhan sudah menyediakan berkat, menetapkan berkat itu bagi kita, semua anak Tuhan yang mengasihi. Cara Tuhan menyediakan berkat itu dengan caranya, sudah menetapkan bagi kita. Yang diperlukan bagi kita adalah mengikuti perintah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan memberontak. Jangan melawan Tuhan. Saya katakan, jika kita melawan Tuhan, maka Tuhan menimpakan berbagai pergumulan hidup. Kutuk, baik kepada kita maupun generasi kita. Ingin memiliki berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita? Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah merenungkan firman. Engkau sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan, menjelaskannya. Tapi satu hal yang kami tahu, firman Tuhan ini berkuasa untuk memberikan pencerahan, memulihkan cara berpikir kami, pemahaman kami yang benar akan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menetapkan semua berkat-berkat Tuhan jauh-jauh hari sebelum kami menjadi percaya kepadamu. Bahkan kami ketika kami percaya dan mengasihi Tuhan, menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, sudah Tuhan tetapkan berkat itu bagi kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri
pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.